Halo kawan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse. Ya, jadi selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya Bapak Ibu. Jadi pada hari ini tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia ya. Jadi dari saya juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya dari kita harapannya semoga Indonesia kedepannya bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi guys ya. Nah jadi sesuai judul hari ini kita akan nge-review market ya atau sinyal dari Indodex guys. Nah Indodex ini rilis sinyal itu kemarin atau pada hari Senin ya tanggal 16 Agustus. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang bullish, di sini ada koin Ethereum, Bitcoin, Cardano, XLM, dan Matic ya. Nah, yang bearish di sini ada OKB, AOA, VDX, HPB, dan VCS guys ya. Nah, di sini untuk yang koin yang bullish akan kita bahas hanya dari Cardano, XLM, dan Matic. Sedangkan dari Ethereum dan Bitcoin nggak akan kita bahas ya. Dan juga dari bearish juga di sini akan kita bahas beberapa doang ya agar videonya juga nggak terlalu panjang guys. Nah jadi sebelum gua nge-review market di sini kita akan ngebaca dulu ya dari indikator yang digunakan oleh Indodex. Di sini ya kalian baca di sini jika EMA5 melewati garis WMA ini weight moving average 75, 85 dan 200 dan garis tersebut berpotongan dari bawah ke atas maka tren cenderung naik dan bullish. Nah di sini juga dia memakai RSI dan MACD guys. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja kita menuju ke dalam pembahasannya ya. Oke guys, jadi yang pertama kita akan bahas dari Cardano ya atau ADA. Ya di sini kalau kita lihat dari moving average memang dari Cardano dari EMA5 itu sudah crossing dari 34, 50 dan 200. Otomatis dia juga ada crossing dari WMA 75 dan 85 guys. Oke, jadi ini artinya memang lagi bullish dari Cardano ya. Nah, sedangkan kalau kita gambar garis trendline di sini dengan menarik kaki sama kaki ya, di sini yang berwarna orange, memang arahnya cenderung menghadap ke atas guys. Dan kita kalau tarik dari kepala sama kepala di sini ya, dari garis trendline-nya di sini. Nah, dia juga membentuk suatu penan yang cukup lebar di sini guys ya. Dan kalau kita ukur kenaikan Cardano sejak tanggal 21 Juli kemarin sampai hari ini ya, itu udah naik sekitar 108% ya. Dia tanggal 21 Juli itu ada di harga 15.000 dan per hari ini ada di 30.000 ya. Nah, selain itu juga kenaikan harga Cardano ini menurut gue sedikit banyak juga dipengaruhi oleh rumor ya guys ya yang beredar. Itu kan kalau kalian ngikutin fundamental dari Cardano ya, dia tuh sekarang lagi rilis yang namanya Alonzo Fork ya. Itu sistem yang terbaru dari Cardano ya dalam roadmapnya. Nah, sebelumnya juga dari Cardano itu juga ada rumor ya dari sistem Goguen ya. Sistem Goguen yang mana itu akhirnya sistemnya itu ngedelay gitu yang mengakibatkan harganya turun di bulan akhir Mei kemarin ya. Yang mana mengakibatkan harga Cardano terus terkoreksi sampai bulan Juli kemarin. Nah, terus mungkin dari kalian ada yang tanya ya, Bang, berarti ini kan sinyalnya udah sinyal buy, sinyal beli ya. Berarti gue boleh masuk dong. Berarti gue boleh ngebeli dong dari Cardano ini. Nah, tunggu dulu guys ya, saran gua sabar dulu dari kalian kalau mau ngebeli koin Cardano sekarang. Karena memang perlu kita sadari Cardano kan udah naik 100% ya guys ya, dan itu termasuk cukup tinggi ya. Cukup tinggi apalagi di market crypto yang sangat fluktuatif ini harga bisa naik dan turun dengan sangat cepat. Nah, jadi di sini kemungkinan besar ya ketika suatu koin itu udah naik tinggi seperti ini ya. Apalagi koin yang market cap-nya tinggi biasanya itu akan terjadi sebuah koreksi. Nah, koreksi itu kita bisa lihat di sini berada di sekitaran trendline yang berwarna orange ini, tetapi akan gue ganti dengan berwarna biru di sini guys ya. Ini adalah titik koreksi yang mungkin ya jika dia mengikuti garis static trendline di sini. Nah, koreksi ini biasanya juga dilakukan oleh bandar ataupun retail yang take profit ya. Coba kalian bayangin aja deh, kalian misalkan ngebeli Cardano di harga 15.000 sampai 17.000 ya. Ya siapa sih yang nggak tertarik buat ngejual gitu, buat take profit ya. Nah, hal itu pula berlaku di semua market ya, nggak cuma crypto aja. Nah, jadi hal inilah yang membuat kita harus berwaspada ya, dan mengantisipasi apabila terjadi gunting-menggunting dari bandar guys ya. Jadi gue tuh nggak mau gitu kalau kalian tuh nyangkut ya. Ya, apalagi nyangkut di koin yang udah naik tinggi ya, walaupun fundamentalnya bagus ya. Tentunya kita pun sebagai investor trader ingin harga yang bagus dong ya. Nah, dan juga gue mau ngingetin ya kepada kalian ini mengenai salah satu pepatah di market yang cukup terkenal ya. Kalian juga pasti pernah denger lah gue rasa ya. Nah, jadi apa itu buy the rumor, sell the news ya. Jadi bahasa mudahnya di sini adalah
Hal ini merujuk kepada konsensus mayoritas pelaku pasar untuk membeli suatu aset berdasarkan spekulasi atau rumor tertentu hingga akhirnya harga meningkat ya guys. Nah kemudian menjualnya setelah berita yang sesungguhnya dirilis hingga harganya jadi jatuh. Nah jadi kan ada isu nih Cardano Alonso hard fork ya. Itu isunya itu udah mulai keluar di awal Agustus kemarin ya, di sini di sekitaran sini lah. Kemudian harganya bisa melonjak di sini. Dan kemudian berita aslinya ataupun update rilis dari official Cardano itu kan semakin dekat akan keluar guys ya. Nah, jadi di sini dari gue menyarankan untuk berhati-hati ya ketika berita aslinya keluar. Biasanya akan terjadi aksi take profit atau jual besar-besaran dilakukan oleh bandar maupun retail ya. Seperti yang terjadi pada sebelumnya di sini Cardano bahkan terkoreksi sampai sekitaran 40% ya. Jadi gue tuh nggak mau kalian nyangkut kayak gini gitu ya. Jadi harus berhati-hati dan waspada. Dan kalaupun di sini dari kita pengen entry di Cardano bukan pengen sih maksudnya. Kalau kita mau profit dengan ngebeli Cardano, saran gue di sini adalah entry on breakout guys ya. Entry on breakout ini apa bang ya? Di video sebelumnya gue udah sering jelasin ya guys. Nah di sini kalian lihat di candlestick di sini ya guys ya. Di candlestick hammer di sini, yang mana hammer ini bisa menjadi pertanda reversal atau pembalikan arah ya. Di sini, nah ketika terbentuk candle hammer ini, maka dia berpotensi ya untuk bisa terjadi reversal atau pembalikan arah sehingga terjadi koreksi. Tapi kemudian ternyata pada keesokan harinya terjadi sebuah pelonjakan harga di sini ya, yang membentuk candle impulsif yang sangat lebar ya di sini dengan membentuk full body ya. Yang mana ini menjadi titik konfirmasi bagi kita masuk ke Cardano guys ya pada sebelumnya. Ya di sini ketika dia tembus harga 27.000 ya di sini, maka menjadi valid ya, menjadi terkonfirmasi jika Cardano ini masih bisa naik harganya. Ini pada tanggal 12 Agustus kemarin. Nah, sekarang udah telat. Nah, kemudian kalau kalian mau masuk lagi di sini, kita bisa entry on breakout di harga sekitaran 31.700 di sini guys ya. Gue ganti dulu warnanya jadi warna ungu. Dan kalaupun dari Cardano ini nggak berhasil nge-breakout atau terjadi koreksi ya, maka kita bisa memprediksi titik koreksi itu berdasarkan Fibonacci retracement ya. Kalau kita lihat dari Fibonacci di sini, maka titik koreksi yang mungkin bisa terjadi itu ada di sekitaran kalau di 0618 itu di 21.000 sampai 27.800 guys. Ini kalau kita mengacu pada Fibonacci. Ini adalah titik support yang bisa mungkin terjadi jika dari Cardano ini terjadi koreksi guys ya. Nah, mungkin dari kalian juga ada yang tanya ya, bang kok jauh banget sih koreksi sampai 21.000, kan sekarang lagi bull. Ya gue bilang guys ya, di market crypto nggak ada yang nggak mungkin ya. Kita lihat aja di pola yang terjadi pada sebelumnya di sini. Kalau kita tarik dari swing low-nya di sini ada di 15.000 ya, kita tarik di sini ke garis swing high-nya. Nah dia bahkan terjadi koreksinya sampai level 0,786 loh, bukan di 618 lagi gitu loh. Nah itu maksud gue ya, untuk menggunakan prinsip kehati-hatian di market crypto ini. Nah saran gue di market yang tinggi seperti ini juga jangan all in gitu loh, jangan ngegadai rumah, ngegadai harta-harta buat ngebeli Cardano ya, sangat berbahaya ya. Jadi tetap gunakan money management dan mendalam gitu ya sebelum kita membeli suatu aset di crypto market ini. Oke, itu pembahasan kita tentang Cardano guys ya. Lanjut ke koin XLM ya. Di sini kalau kita lihat dari XLM sedang membentuk channel uptrend ya. Channel uptrend di sini kalau kita gambar garis trendline dengan menarik kaki sama kaki juga kepala sama kepala di sini ya, udah jelas sekali trennya sedang menghadap ke atas dari stellar lumens ini guys. Oke, di sini buat yang mau masuk dari stellar lumens, saran gue juga ada ya di titik trendline bagian bawah di sini ya, kurang lebih sama seperti Cardano tadi. Tapi di sini dari standar lumen gue ngelihat adanya gap yang cukup besar dengan harga all time high ya. Atau ada jarak di sini guys ya, jarak space kosong di sini. Ketika dia mau menyentuh titik all time high-nya lagi di harga 10.000, maka dia perlu naik sebesar 100% ya dari harganya sekarang. Sedangkan kalau kita ukur dari stellar lumens ini di harga sebelumnya yang berada di 21 Juni sama seperti Cardano yang mana ini merupakan titik reversal bagi hampir semua koin kripto ya, itu udah naik sebesar 91% ya dari stellar lumens ini guys. Oke, right. Nah, terus selanjutnya untuk menggunakan Fibonacci untuk menentukan titik koreksi di sini
maka kita akan mendapatkan angka sekitar 4045 sampai 5144 di sini untuk titik koreksi dari SLM ini guys. Nah, jadi menurut lo gimana bang untuk proyeksi ke depannya dari SLM ini? Nah, jadi menurut gua jika dari SLM ini mampu bertahan di garis trendline ini ya, dan mampu berada stabil di atas garis support di sini ya, maka dari SLM ini masih berpotensi besar untuk melanjutkan bulurannya di sini guys ya. Nah, karena di sini memang terjadi cukup banyak rejection ya, yang kuat, yang mana ini menjadi titik support yang kuat juga buat SLM ke depannya ya. Ini perjalanan kita cukup panjang dari SLM ya. Perjalanan kita masih panjang SLM, tetapi target terdekat kita masih ada di 6400 di sini. Di 6400 guys ya. Nah, di sini di 6400. Nah, di sini juga yang mau gue sampaikan dari Stellar Lumens ini ya, ada behavior atau ada kebiasaan ya di Fibonacci-nya dari SLM ini, yang mana kalau kita ukur itu dia selalu jatuh ya, harganya itu di sekitaran 786 dan 618 di sini guys. Nah, di sini contohnya ketika kita tarik antara swing low dan swing high-nya di sini, dia ada di ini guys ya, di 618 di sini, 0,618. Nah, kemudian kalau kita ukur lagi di sini dari Fibonacci-nya di harga selanjutnya dengan menarik garis swing low ke swing high. Ya, di sini dia dapat juga di harga 0,618 titik koreksinya guys. Nah, kita tarik lagi guys ya, contohnya nih ya. Kemudian di swing high yang ketiga di sini ya, kenaikan yang ketiga di sini, dia juga ada jatuh ya, supportnya di 618 di sini guys. Kalian lihat aja ya. Di sini cukup akurat sih 618 dari XLM ini guys. Kemudian dari sini juga ya, dia ada di 786 ya. 786 di sini. Kemudian selanjutnya di hari ini, di harga sekarang, maka kita bisa prediksi juga di situ. Dari SLM ini kemungkinan besar ketika terjadi koreksi maka akan jadi di 618 ya, atau di 4000. Ya, di 4000 ini adalah prediksi ya, yang mana nggak 100% benar, tetapi kita bisa dapatkan pandangan dan gambaran mengenai SLM ini guys. Itu tadi pembahasan mengenai SLM. Selanjutnya kita lanjut ke Matic guys ya. Matic ini udah gue bahas sih beberapa minggu lalu ya, dan akan kita update pada hari ini. Ya, di sini terlihat jelas Matic memang berada di channel uptrend di sini guys ya. Dan kalau kita lihat di sini memang juga terdapat gap ya. Jadi polanya memang cukup sama ya dari ketiga koin ini dalam sebulan terakhir di sini. Kenaikannya juga sama gitu loh. Nah, di sini ada gap kalau kita ukur ke all time high di harga sekarang itu dia masih perlu mencapai 95% ya jika mau mencapai harga 40.000 di sini, dan sekarang ada di 20.000. Kalau kita ukur dari kenaikannya di tanggal 21 Juni itu udah naik sekitaran 116% ya. Nah, di sini kita cukup sama analisanya seperti koin-koin sebelumnya ya. Kita bisa entry di uptrend ataupun di channel trend bagian bawah di sini guys ya, untuk mendapatkan posisi pullback atau reversal. Dan memang untuk sekarang gua nggak menyarankan buat entry ya guys ya. Dan kalaupun mau entry di sekarang, kita perlu namanya konfirmasi entry on breakout. Entry on breakout di sini ada juga beberapa konfirmasi ya guys ya, untuk menghindari adanya false break ya. Di sini ada satu hal yang ingin gue sampaikan lagi terakhir di sini, yaitu mengenai tipe-tipe candlestick guys. Tipe-tipe candlestick di sini ya. Di sini yang cukup akurat menurut gue di sini adalah dari bullish engulfing, kemudian dari hammer dan inverted hammer. Di sini kalau dia ingin reversal lagi atau melakukan pembalikan arah, kita perlu namanya candle engulfing ya. Candle engulfing ini seperti yang kita lihat di Bitcoin ya. Ini kalau gue lingkarin. Nah, maka candle hijau di sini adalah candle engulfing guys. Selain itu ada juga yang namanya inverted hammer ya. Inverted hammer ini bisa menjadi titik pembalikan arah ya di sini. Inverted hammer itu yang ini guys ya. Ketika dia tuh berbentuk palu terbalik. Nah, di sini kalau kita lihat dari Matic ada inverted hammer di sini. Ya, ini gua hapus dulu. Nah, di sini inverted hammer. Walaupun di sini tipis ya. Tetapi masih ada celah body sedikit. Nah, di sini kita wajib berhati-hati guys ya ketika mau entry di Matic di harga sekarang di 20.000 ya. Nah, tetapi ini ya. Nah, selain itu dengan mempelajari dari candlestick pattern ya, maka kita bisa juga mengaplikasikan di price action di sini ya, agar bisa lebih mantap lagi dari price action dari kita jika ingin masuk ke suatu koin guys ya.
Nah, jadi untuk potensi bisa kejemput di harga all time high masih ada ya, tetapi perjalanan kita masih cukup panjang dari Matic ini ya, karena juga mengikuti harga Bitcoin sekarang guys ya. Oke, sekarang itu tadi Matic, kita bahas lagi mengenai Bitcoin ya. Di sini harganya ada di $45.000, itu ada 660 juta tadi gua di Indodex guys ya. Nah, di sini untuk Bitcoin juga dia sedang membentuk yang namanya koreksi di sini guys ya. Ada dua tangga di sini dan polanya cukup mirip di sini ya. Di sini terjadi tiga, kalau kita bikin area di sini tiga candle merah, kemudian lanjutkan satu candle engulfing di sini. Dan sekarang ada 4 candle merah guys ya, ada 4 candle merah. Maka di sini cukup berbahaya bagi Bitcoin jika dia tembus dari trendline-nya di sini dan kemudian breakdown ke bawah ya. Maka titik koreksi pertama yang mungkin bisa kita dapatkan adalah ada di sekitaran 42.000 di sini. Titik support yang mungkin bisa menjadi pembalikan arah kembali dari Bitcoin ini guys ya. Nah, dan kalaupun dari Bitcoin ini berhasil breakout dari 47.000 di sini, maka kita bisa menjadikan ini sebagai titik konfirmasi jika kita ingin entry di ketiga koin ini. Otomatis ketiga koin ini juga akan breakout gitu ya. Nah, inilah ya yang gua katakan dari tadi, kita harus sabar menunggu momen saat kita mau ngebeli dari koin itu guys. Dan patokannya di sini adalah Bitcoin ya, dari koin-koin semua ini. Oke, itu analisa kita mengenai dari Bitcoin guys ya. Jadi ini ya videonya, gua rasa juga udah terlalu panjang. Untuk koin bearish di sini ya guys ya, ada 5 koin ini, mungkin kalian bisa analisa sendiri gitu ya, dengan menggunakan cara-cara yang gua gunakan tadi ya. Oke guys, jadi itu aja video kita mengenai analisa review market nih. Kalau kalian ada masukan, saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, pasti akan gue balas. Oke, jadi itu aja guys, see you in the next video, bye bye.